Saat itu Oksana berumur 8 tahun. Ada laporan ke polisi setempat. Dan di situ pun polisi datang dan memeriksa kandang anjing tersebut. Dan yang bikin semua orang shock, ya dia beneran bertingkah kayak anjing. Merangkak, menggonggong, bahkan menggigit sepatu petugas. Bayangin ya, anak umur 8 tahun. Gak bisa jalan, gak bisa ngomong. Gak ngerti bahasa manusia. Dan satu-satunya cara dia berkomunikasi adalah bahasa anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan di segmen Konspik Creepy. Di mana pada segmen kali ini kita akan membahas berbagai fenomena menarik di dunia yang mungkin mencengangkan, disturbing, dan intinya akan menambah wawasan serta menambah pengetahuan lu semua. Cuma sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan hari ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang gokil banget. Jadi kayak sumpah ya, kayak film dokumenter National Geographic. Yaps, namanya adalah Oksana Malaya. Dan banyak orang menyebutnya wanita anjing. Kedengarannya aneh, serem, atau penasaran? Tenang, kita bakal kumpas tuntas dari mulai awal hingga akhir. Jadi Oksana Malaya lahir di sebuah desa kecil di Ukraina pada tahun 1983. Namanya Nova Blagojevchensk. Ya itulah namanya lah, susah aja. Nah saat itu Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan yang bikin Oksana Malaya ini tragis atau mengenaskan itu bukan karena dia tuh cacat atau punya kelainan, tapi karena kelalaian orang tuanya sendiri. Orang tua Oksana tuh kayak pecandu alkohol berat yang sampai tuh nggak peduli sama anaknya. Saking nggak pedulinya, hingga suatu malam, Oksana yang saat itu masih berumur 3 tahun, ditinggali sendirian di luar rumah. Kalian bayangin, anak umur 3 tahun ditinggal malam-malam di luar rumah. Dinginnya luar biasa, dan satu-satunya tempat untuk perlindungan bagi Oksana adalah kandang anjing. Jadi ada kandang anjing tuh di belakang rumah Oksana. Jadi lu bayangin deh, ada anak kecil umur 3 tahun tinggal bareng anjing. Ya literally makan, tidur, bahkan beraktivitas sama anjing. Jadi dia merangkak, menggonggong, bahkan menjilati tangannya sendiri. Bahkan dia juga bisa menggigit kalau merasa terancam. Intinya, Oksana ini lebih mirip anjing daripada manusia. Nah akhirnya pada tahun 1991, saat itu Oksana berumur 8 tahun, ada laporan ke polisi setempat. Dan di situ pun polisi datang dan memeriksa kandang anjing tersebut. Dan yang bikin semua orang shock, ya dia beneran bertingkah kayak anjing. Merangkak, menggonggong, bahkan menggigit sepatu petugas. Bayangin ya, anak umur 8 tahun, gak bisa jalan, gak bisa ngomong, gak ngerti bahasa manusia, dan satu-satunya cara dia berkomunikasi adalah bahasa anjing. Ini bukan film, tapi nyata. Setelah ditemukan, Oksana langsung direhabilitasi di panti rehabilitasi Odessa. Di sana dokter, guru-guru, bahkan psikiater berusaha untuk mengembalikan dan memulihkan Oksana ke perilaku normal manusia. Apakah gampang? Ya, tentu enggak. Bayangin aja anak yang selama masa emas pertumbuhannya nggak diajarin jalan, nggak diajarin ngomong, nggak tahu norma sosial. Jadi kayak harus diprogram dari awal. Tapi untungnya pelan-pelan Oksana udah mulai bisa ngomong. Walau suaranya agak dalam dan kayak robot gitu, patah-patah. Tapi ini udah merupakan kemajuan yang besar banget. Kisah Oksana itu termasuk kategori yang disebut feral children atau anak liar. Anak-anak ini tumbuh tanpa interaksi manusia normal dan ternyata Oksana bukan satu-satunya loh. Ada pula kasus lain kayak Jenny di Amerika Serikat dan Kamala dan Amala yang dari India. Ada juga anak-anak lain yang dibesarkan sama hewan dan dikurung sendirian sampai mereka kehilangan kemampuan dasar sebagai manusia. Tapi kasus Oksana ini cukup unik karena dia masih bisa pulih walaupun sebagian. Setelah puluhan tahun terapi, kini Oksana sudah hampir mendekati normal. Dan sekarang dia hidup di panti sosial, kerja di peternakan milik institusi. Dia jaga sapi, tanam sayur, dan bantu-bantu aktivitas di sana.
Dia masih punya ciri khas kayak gerakan kasar dan kadang cara ngomongnya agak aneh. Tapi dia udah bisa komunikasi, ngerti perintah, dan bahkan udah bisa diajak bercanda. Dalam salah satu sesi wawancara, dia cerita kalau dia juga pengen hidup normal, pengen punya teman, dan pengen punya keluarga. Sedih banget sih, cuman yang bikin salut, karena dia bisa bangkit. Bab 7 pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam setiap cerita yang gua ceritain, pasti akan ada hikmah yang bisa diambil. Kisah Oksana bukan cuma tragis dan aneh, tapi juga menjadi pengingat tentang kita semua. Tentang pentingnya kasih sayang, perhatian, dan komunikasi pada saat pertumbuhan si kecil. Otak manusia itu kayak spons, terutama di umur 0 sampai 5 tahun. Kalau nggak diajarin norma-norma dan perilaku manusia, ya kayak gitu deh. Well, jadi gimana guys? Menurut lo, cerita si Oksana ini tergolong horor, tragis, atau justru bikin kagum atas kekuatan Oksana nih buat bertahan hidup dan bangkit lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah nanti. Dan ingat, jangan pernah tinggal anak kecil di kandang anjing. Itu bukan parenting, itu kriminal bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya dan bikin seru seperti ini lagi. See you the next content. Bye.